Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa melanjutkan pengaosan setiap Jumat insyaallah di Masjid Sultan Muhammad Badiniati. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semuanya akan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Jamaah yang kami hormati, kita melanjutkan insya Allah kita masuk ke surat Al-Baqarah ya. Kalau kemarin bagian yang pertama kita membahas surat Al-Fatihah, maka hari ini kita membahas surat Al-Baqarah, di mana surat Al-Baqarah ini surat yang kedua, ada 286 ayat. Ini surat Madaniyah. Jadi surat Madaniyah adalah surat yang turun di kota Madinah. Pada surat Al-Fatihah, kalau di dalam surat Al-Fatihah ini kemarin kita membahas ada yang terkait dengan akidah, syariat dan kisah-kisah. Maka di dalam surat Al-Baqarah ini kita mencakup ketiga tema tersebut, di mana menyebutkan banyak sekali permasalahan yang terkait dengan akidah, juga masalah yang berkaitan dengan syariah yang lengkap. Ini kandungan yang ada di dalam surat Al-Baqarah, di mana hanya surat Al-Baqarah yang menyebutkan 5 rukun Islam secara lengkap beserta aturan-aturan fikih dan semua babnya. Itu dari kitab Toharoh, ini tentang kebersihan ataupun tentang bersuci, sampai kitab Al-Itq atau ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Jadi dalam surat Al-Baqarah tema besarnya Al-Quran itu sebagai pedoman manusia menjadi khalifatullah fil ard. Nah, di surat Al-Baqarah Allah pertama kali mengisahkan kisah manusia pertama itu ya, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam dan kisah-kisah penting lainnya dari kisah para nabi, terutama adalah kisah Bani Israel, di mana memang di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan secara panjang lebar tentang kaum Yahudi, dan lebih spesifiknya adalah kisah tentang Al-Baqarah itu atau sapi betina, di mana kisah sapi betina ini atau Al-Baqarah nama yang diambil untuk surat Al-Baqarah, di mana tercantum di dalam surat 67 surat Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Maka Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menamai surat dengan nama yang mencerminkan tema surat tersebut, atau sesuatu yang menjadi ciri khas yang tidak terdapat di dalam surat yang lain. Nah, di surat atau doa di surat Al-Fatihah ini Allah langsung dijabahi atau dijabah langsung dijabah. Maka di surat Al-Fatihah Allah mengajarkan kita untuk membaca doa ihdinas siratal mustaqim, atau kita kenal sebagai doa yang menunjukkan kepada kita agar kita ditunjuki jalan yang lurus. Kemudian
kita aminkan dengan ucapan amin di akhir surat. Kemudian di surat Al-Baqarah menjadi jawaban dari permohonan tersebut, di mana Allah langsung mengijabahi dengan firman-Nya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi kitab Al-Qur'an, kalau tadi di surat Al-Fatihah kita memohon untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, maka dijawab oleh Allah di dalam firman-Nya ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Di mana kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini ihdina atau kita meminta petunjuk, hudan, hidayah, dan Allah ijabah dengan kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Mengapa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya? Karena Al-Qur'an itu Allah lah yang menurunkan dan Allah lah yang akan menjaganya. Dengan cara apa Allah menjaganya? Di antaranya manusia-manusia ataupun hamba-hambanya yang soleh dan solehah, yang muttaqin, itu menjaganya dengan menghafalkan, sehingga tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada keraguan. Maka inilah salah satu upaya kita menjaga Al-Qur'an, ya kita ada di majelis taklim ini adalah salah satu bentuk untuk menjaga, karena kita mendapatkan hudan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk rawuh ke majelis taklim seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ciri khas surat Al-Baqarah. Ya. Yang pertama, surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Termasuk surat yang terpanjang atau terbanyak, ya. Dari surat terpanjang. Dan surat Al-Baqarah ini mengandung beberapa ayat yang unik. Ini seperti ayat kursi, ya. Surat ayat 255. Ini sangat luar biasa. Ayat kursi ini yang bisa menjadi satu zikir di mana kita mungkin menghadapi masalah, bisa kita lafalkan, bisa menjadi penguat hati kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai macam problematika ataupun masalah yang kita hadapi. Nah, di mana Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi kalau Allah itu maha hayyu atau maha hidup dan hidup terus menerus, itulah Khalik, pencipta. Sedangkan makhluk dibatasi oleh waktu, tempat, ruang, usia itu. Jadi kesempatan kita itu dibatasi, ada kelahiran, ada kematian. Maka kalau Allah itu wal awalu wal akhiru, beliaulah yang awal dan beliaulah yang akhir, ya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Jadi tetap terjaga. Maka terjaganya Allah itu ya mengetahui apa saja detail yang kita lakukan atau hamba-hamba yang kita lakukan. Apa saja yang ada di bumi, apa saja yang ada di langit, ini semuanya adalah miliknya.
Jadi miliknya atau milik Allah itu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jadi sekalipun nanti Al-Quran, bacaan-bacaan yang kita baca tadi, itu kelak akan menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya kelak di akhirat. Itu semuanya atas izin ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengizinkan, yang memberikan ridho kepada kita, kepada semua hamba dan makhluknya itu adalah atas ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi syafaat itu atas ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izinnya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Nah, kalau kita itu tidak tahu apa yang ada di belakang kita atau apa yang di balik tabir itu, maka Allah tidak ada sekat lagi, tidak ada yang tidak bisa ditutup-tutupi. Bagi Allah adalah semuanya adalah terbuka, transparan, tidak ada yang bisa membelakanginya. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya. Kalau manusia, hambanya atau makhluknya tidak mengetahui kecuali limpahan ilmu yang diberikan pada makhluknya. Dan kecuali yang diberikan kemampuan oleh Allah, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengetahuinya. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah itulah bisa. Maka kursinya atau kekuasaannya, kursinya, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Apa yang dikuasai, apa yang semua meliputi dari apa saja yang ada di alam semesta ini, Allah Maha meliputi langit dan bumi dan alam seisinya. Jadi kalau biasanya kursi itu adalah arti kekuasaan, dalam makna zahirnya adalah satu kursi, tapi dalam makna yang lebih luas kursi itu adalah bagi Allah adalah sebagai ilmu dan kekuasaannya, karena ilmunya yang tak terbatas dan kekuasaannya yang tak terbatas itu. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, maka Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Wala ya'udu khifduhuma wa huwal aliyyul azim, yaitu kekuasaannya ataupun Allah tidak merasa berat melihat keduanya. Dialah maha tinggi lagi maha agung itu. Maka di dalam hadis Bukhari Muslim bahwa ayat ini adalah a'dhamu ayah fi kitabillah. Ini disebutkan sebagai ayat yang agung, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, karena berisi tentang kandungan bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita menjadi zikir yang kita lafalkan setiap hari. Kemudian keistimewaan atau ciri khas yang kedua dari surat Al-Baqarah, terdapat ayat terpanjang, yaitu ayat 282. Ini kalau jamaah sekalian membaca, ini ayat yang tentang ekonomi, karena membahas tentang bagaimana tata cara ataupun bagaimana transaksi yang kita lakukan di dalam bermuamalah. Ini nanti coba dibuka nggih Bu. Mungkin surat ini, ayat ini adalah ayat yang panjang. Ini satu halaman penuh gitu. Al-Baqarah 282.
Ya, ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, ini dalam akad atau muamalah panjenengan melakukan utang piutang dengan siapapun, kalau sukar untuk mengingat maka harus ditulis. Kalau zaman sekarang ya utang piutang biasanya menghadap ke notaris, ada atau bank ataupun lembaga keuangan. Biasanya di sini adalah dengan menuliskannya, mencatat berapa utang, kapan akan mengembalikan, jatuh temponya, cara mengangsurnya bagaimana, mau sekaligus atau diangsur, maka sesuai dengan akad yang dilakukan. Ini adalah tentang muamalah. Ini semuanya adalah terkait dengan muamalah. Panjangnya 1 lembar penuh gitu ya. Wal yaktub bainakum katibun. Maka ada tukang ataupun petugas yang menuliskan di antara kamu ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ini berarti ada notarisnya. Ditulis supaya kita tahu juga keluarganya kalau kita punya utang piutang. Karena kita tidak tahu misteri hari esok, itu tidak ada yang tahu. Banyak orang yang gelegernya itu sehat perkasa, kuat, top markotop ya. Mungkin olahragawan, bahkan mungkin meninggal gitu ya. Tapi kuasa Allah kesandung, jalarannya apa saja ya, bisa itu. Tapi intinya bahwa detak jantungnya itu berhenti pada saat itu. Ya. Jadi detak jantungnya itu berhenti berarti sudah pensiun. Pensiun dari sebagai makhluk, habis kontraknya. Ini. Maka ditulis wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi orang yang menulis adalah orang yang amanah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullahu falyaktub wal yumlilillahi wal yumlilil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, mengimlak ya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang-orang yang kurang berakal atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan. Ini terkait dengan orang yang berkebutuhan khusus, mungkin orang yang sudah bisa lanjut usia juga. Tapi kalau biasanya di perbankan ataupun lembaga keuangan akan melihat, nggak mungkin orang yang usianya itu sudah sekian tahun mengambil pembiayaan ataupun hutang di bank. Tapi kalau di konteks transaksi memang harus betul-betul
semuanya itu tercatat agar tidak ada yang dirugikan. Karena pada prinsipnya di dalam bermuamalah itu adalah antarodin, saling ridho, saling rela dari masing-masing pihak di dalam melakukan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu, baik hutang itu kecil maupun besar. Nah, ini artinya bahwa hutang kecil maupun hutang yang besar itu harus kita catat, karena yang namanya hutang tidak otomatis lunas. Nah, karena itu adalah satu bentuk kesanggupan untuk kita mengembalikan. Ya, kemudian yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih dekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Artinya kalau itu adalah tidak ada hutang piutang atau secara tunai, barangkali saksi ini bisa cukup sebagai satu bentuk transaksi yang tidak dituliskan, karena hanya disaksikan saja cukup. Tapi kalau benda-benda atau barang-barang berharga ini memang harus ada saksi, disaksikan supaya mempunyai satu kekuatan dan kekuatan hukum. Dan di sisi yang lain tadi karena ada tanggungan, ada kewajiban, ada hak yang harus diterima dari kedua belah pihak. Katakanlah orang yang hutang punya kewajiban untuk mengembalikan, sementara debiturnya itu punya hak untuk menerima pembayaran, sehingga kedua belah pihak ini harus mencatatkannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Nah, artinya ini bahwa saksi itu sangat penting dalam transaksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberi pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi pada transaksi-transaksi yang kita lakukan, terutama yang terkait dengan transaksi yang non tunai, tidak dibayar langsung, itu memang harus ada pencatatan dan kesaksian, supaya itu adalah untuk melindungi semuanya dari prasangka yang negatif atau dari anasir-anasir yang tidak perlu. Dan di sisi yang lain adalah untuk memberikan kekuatan. Kemudian ciri khas surat Al-Baqarah yang ketiga adalah di surat Al-Baqarah ini terdapat ayat terakhir turun, yaitu surat atau satu ayat dari 281 atau ayat 281. Ini wattaqullah yauman turja'una fihi ilallah. Jadi di akhir surat Al-Baqarah itu ada ayat terakhir turun, yaitu 281. Wattaqullah yauman turja'un fihi ilallah. Waspadalah terhadap suatu hari, yaitu hari itu adalah hari kiamat, yang padanya kamu semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi ini dua ayat berderet dari ayat 282 dan 281.
ini ayat terakhir turun. Walaupun letaknya di situ, tetapi sebetulnya kalau di dalam kronologis turunnya paling terakhir hanya sebelahnya satu halaman full berisi satu ayat. Ini dari ayat terpanjang 282. Ayat tentang utang piutang. Nah, yang keempat, ciri surat Al-Baqarah yang keempat adalah di akhir surat ada dua ayat sangat mulia yang memiliki keutamaan sangat besar dan disunahkan dibaca setiap malam, yaitu dua ayat terakhir. Napa pujinipun? Amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun kulun amana billahi. Nah, di situ nih. Amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina hatim mir rusuli wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Jadi ayat ini disunahkan dibaca setiap malam. Ini dari dua terakhir ayat dari surat Al-Baqarah. Kemudian di surat Al-Baqarah ini ada beberapa isu penting, misalnya ini tentang hukum-hukum atau syariat yang terkait dengan ibadah, dengan 5 rukun Islam, semuanya ini ada. Kemudian tentang nikah, sebelumnya juga tentang jual beli. Kemudian tentang pidana, sumpah, dan seterusnya. Ini semuanya memberi pesan kepada kita bahwa itulah Islam yang komplit, Islam yang utuh yang Allah sebutkan di dalam surat ini. Maka udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara menyeluruh. Dengan begitu seorang baru disebut muslim ketika sudah menjalankan semua aturan-aturan di dalam ketentuan atau tunduk patuh kepada Allah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini banyak berbicara tentang jihad juga, yang termasuk bagian dari syariat. Jihad secara fisik ini adalah berjuang di jalan Allah. Mungkin biasanya ini adalah terkait dengan peperangan. Mereka yang bangsanya ataupun martabatnya, hartanya bahkan direbut orang, nah, ini adalah merupakan jihad atau perjuangan, baik itu dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan maupun mengerahkan segala kemampuan untuk mempertahankan akidahnya. Karena itu benar sekali Allah berfirman di dalam ayat 208, udkhulu fi silmi kafah. Maka kita masuk ke dalam Islam itu secara utuh, secara penuh. Jangan pilih-pilih. Islam yang bagus saya amalkan, yang tidak sesuai dengan zaman maka saya tolak. Padahal jelas-jelas disepakati ulama, jelas-jelas itu ada di dalam
Al-Quran. Maka ini adalah merupakan bentuk keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Kemudian seruan kepada manusia agar beribadah kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Baqarah ini Allah memanggil manusia 2 kali. Manusia kali pertama itu dengan panggilan ya ayuhan nas. Bagaimana manusia itu dipanggil di dalam Al-Quran. Ini panggilan yang pertama. Panggilan pertama adalah tentang ibadah, di mana menekankan konsep iyyaka na'budu, yaitu hanya kepada Engkaulah kami menyembah di dalam surat Al-Fatihah. Maka ayat tersebut atau senada dengan itu juga di ayat 21 Allah memanggil manusia ya ayuhan nas ubudu robbakum. Jadi kalau di dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu, nah, ini hanya kepada Allah kita menyembah. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ya ayuhan nasu budu robbakum, manusia, wahai manusia sembahlah Tuhanmu. Maka surat ini juga ditutup dengan doa yang menekankan iya wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa kita memohon kepada Allah, kita diseru untuk beribadah kepada Allah, sekaligus kita juga memohon pertolongan kepada Allah. Nah, berikutnya beriman kepada yang gaib adalah pendorong beramal soleh. Surat ini di awal dan akhirnya sama-sama berbicara tentang beriman kepada yang gaib. Pada akhirnya kita akan sadar bahwa beriman kepada yang gaib adalah pendorong terbesar seseorang melaksanakan amal soleh. Laras nggih, Bu? Kita ada keyakinan kita kepada sesuatu yang gaib itu mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Karena apalagi di ayat 177 Allah menyebutkan rukun-rukun iman yang 5, yang menyebutkan di situ adalah yang keenam adalah tentang takdir secara jelas, secara implisit, menjelaskan kepada kita di ayat 177. Nah, di ayat 177 Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa tal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasaili fil iqab wa qamasala wa tazakah wal mufuna bi ahdi idza ahadum wasabirina fil ba'sa'i wad dharai wa khinal bas ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini dijelaskan kebijakan atau kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur, ke arah barat, tetapi adalah kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada kitab-kitab
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberi orang yang harta yang dicintainya kepada kerabat. Nah, ini mendorong beriman kepada Allah atau beriman kepada yang gaib, mendorong seseorang untuk senantiasa beramal karena merasakan bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu adalah meliputi alam semesta yang ada di sekitar kita. Nah, ini kandungan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Menginjak kepada surat Ali Imran, ini sedikit saja kita tambahkan surat Ali Imran. Ini surat yang ketiga, terdiri dari 200 ayat dan termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang turun di kota Madinah. Nama suratnya Ali Imran, bukan Al Imran ya. Ali Imran. Surat Ali Imran, bukan Al Imran. Kalau sebelumnya Al itu lam ta'rif atau ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, maka di Ali Imran bukan Al Imran tapi Ali Imran. Tapi memang betul Ali Imran artinya adalah kisah tentang keluarga Imran. Dinamakan demikian karena Allah menyebutkan secara eksplisit di ayat 33 di surat Ali Imran itu, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Jadi sampai ayat 63 Allah itu mengisahkan tentang keluarga Imran yang mencakup Imran sendiri, istri Imran, Hannah, putri beliau Maryam, cucu beliau Nabi Isa alaihissalam, ipar Imran yaitu Nabi Zakaria, dan istrinya Elisabeth, serta keponakan Imran yaitu Nabi Yahya. Nah, kisah Imran atau keluarga Imran ini singkat cerita, Imran dan istrinya Hannah tidak kunjung diberikan keturunan oleh Allah. Kemudian ketika mereka sudah lanjut usia, Allah memberi keturunan setelah sebelumnya Hannah bernazar ingin menjadikan bayi yang lahir nanti sebagai muharrar. Muharrar itu adalah abdi atau orang yang mengabdi di Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan nazar mereka, namun mereka tidak mengira bahwa yang lahir ternyata anak perempuan. Jadi yang lahir anak perempuan. Harapannya adalah anak laki-laki, tapi yang lahir adalah anak perempuan. Namun meskipun anak perempuan, anak tersebut tetap menjadi muharrar, hamba yang mengabdi kepada Allah di Baitul Maqdis. Ini sebagaimana diceritakan di dalam ayat 35 sampai 36. Nanti itu tentang keluarga Imran. Nah, keluarga Imran ini menjadi inspirasi Nabi Zakaria. Ini nabi-nabi yang atau keluarga yang diceritakan keluarganya lama untuk mendapatkan keturunan atau memperoleh keturunan. Peristiwa ajaib yang dialami keluarga Imran kemudian menjadi inspirasi bagi Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah Nabi Zakaria melihat karomah pada Maryam yang mendapatkan rizki berupa buah-buahan dari Allah, langsung buah-buahan yang bukan pada musimnya,
Karena itu Nabi Zakaria berdoa meminta keturunan juga. Padahal beliau sudah sangat lanjut usia. Akhirnya beliau diberi keturunan seorang anak yang diberi nama Yahya. Tak hanya itu, Allah juga menjanjikan bahwa anak tersebut akan menjadi nabi juga. Nah, ini berarti di dalam Al-Quran ada 3 pasangan suami istri yang diberikan keturunan setelah mereka lanjut usia. Yang pertama itu Imron. Imron itu usianya 66 tahun dan Hana 44 tahun. Diberikan keturunan seorang anak perempuan bernama Maryam. Kemudian yang kedua Nabi Zakaria, usianya itu berapa? 99 tahun. Dan istri beliau Elizabeth itu usianya 88 tahun. Diberikan keturunan seorang anak bernama Nabi Yahya alaihissalam. Dan yang ketiga ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Dengan istri beliau Sarah 90 tahun. Kalau sekarang diberi keturunan bernama Ishak. Nah, ini luar biasa. Jadi ini kisah keluarga Imron yang menjadi inspirasi dari Nabi Zakaria. Nah, kemudian dijelaskan di sini juga beda orang itu. Imron ayah Maryam dan Imron ayah Nabi Musa alaihissalam. Ketika kita mendengar Maryam berarti bintu Imron. Kemudian terbayang bahwa ia bersaudara dengan Musa bin Imron. Apalagi di surat Maryam pada ayat 28 nanti akan ada singgungan pada Maryam dipanggil ya ukhta Harun. Wahai saudari Harun. Harun adalah kakak Nabi Musa. Harun bin Imron, Musa bin Imron, Maryam bintu Imron. Berarti bagaimana? Apakah Al-Quran tidak logis secara sejarah? Tidak demikian. Maka Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa Musa bin Imron dan Harun bin Imron itu hidup 1800 tahun sebelumnya. Nah, sebelum kisah Nabi Isa alaihissalam, jadi Imron ayah Nabi Musa adalah Imron bin Khothif yang jalur keturunannya kembali ke Lawi bin Yakub. Di sisi yang lain, Imron ayah Maryam adalah Imron bin Masan yang jalur keturunannya kembali kepada Yahuda bin Yakub. Ini diterangkan di dalam hadis Sahih Muslim. Nah, penulis ini ingat dahulu pernah juga teman sejawanya juga semejanya bukan muslim. Dia hadullah. Semoga Allah memberi hidayah, taufik. Bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ia mengira bahwa Islam atau Al-Quran salah dalam sejarah. Kemudian penulis ini menyampaikan bahwa tidak seperti itu. Kebetulan itu memang sama namanya Imron. Di dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim wassolihuna qoblahum. Sesungguhnya sejak zaman dahulu mereka ahlul kitab biasa diberi nama dengan nama yang sama para nabi dan orang soleh sebelumnya. Maka sampai hari ini di negara-negara barat mereka masih memakai nama-nama nabi atau nama-nama orang soleh yang disebut di dalam Alkitab. Jamaah yang berbahagia, itu sedikit dari penghujung surat Ali Imran. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dari kitab Quran Mapping
yaitu menyelami kandungan, sifat, dan karakteristik surat-surat di dalam Al-Quran yang insya Allah kita selesaikan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita sekalian. Kita bisa meneladani kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, menjadi inspirasi dalam kehidupan kita dan menjadi petunjuk bagi kita dalam mengarungi kehidupan yang kita jalani. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.